Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika kabar baik ya. Oke, Ibu cek dulu. Hadir semua ya, Mirwan, Wafik, Nurul, Syifa, Sahra ya. Hadir semua ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada Mirwan, Nak Mirwan untuk memimpin temannya berdoa. Silakan Nak Mirwan. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, terima kasih banyak Nak atas doanya. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita seperti biasa, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua bernyanyi, aktifkan semua mood-nya itu. Ya, semua bernyanyi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi ibuku. Indonesia sebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, Indonesia merdeka, merdeka, Jadi setelah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu telah mengirimkan link daftar hadir di grup WA. Silahkan kalian isi. Sudah dilihat ya linknya? Ya, Bu. Sudah diisi? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah jika sudah diisi, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan cek kembali. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4 poin. Nah, yang pertama itu dengan melakukan percobaan secara mandiri yang telah kalian lakukan pada pertemuan yang lalu, kalian harus mampu menjelaskan sifat-sifat makna secara benar. Dan ini tentunya dengan perinci ya. Kemudian yang kedua, melalui percobaan yang telah kalian lakukan kemarin, kalian harus mampu menyajikan laporan hasil percobaan secara rinci dan sebentar kalian perwakilan dari kelompok membacakan hasil diskusi kalian yang telah Ibu berikan kemarin. Nah, tujuan pembelajaran selanjutnya melalui petunjuk dan teks yang akan Ibu tampilkan, kalian harus mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat dari teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Kemudian, yang selanjutnya, kalian mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat sebuah formulir mengenai daftar riwayat hidup dari kalian terkait dengan pembelajaran kemarin, yaitu data diri kalian masing-masing. Jadi tentunya kalian memiliki data diri yang berbeda-beda. Jadi bagaimana semangat belajar ya hari ini ya? Iya, Bu. Iya, masih semangat ya. Pagi-pagi harus semangat belajar. Nah,
Siapa masih ingat materi pembelajaran kita yang lalu? Jadi materi pembelajaran kita yang lalu itu terkait seperti yang Ibu sampaikan tadi, masalah jenis-jenis magnet melalui sebuah percobaan yang telah kalian lakukan ya, secara berkelompok. Kemudian juga peta konsep terhadap atau peta pikiran data diri kalian masing-masing. Jadi kalian sudah mengetahui identitas diri kalian, seperti misalnya Nirwa sudah mengetahui tanggal lahirnya, alamatnya, nama orang tuanya ya, sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk hari ini kalian akan mempelajari masih terkait dengan magnet, tetapi ini masalah sifat-sifat dari magnet dan bagaimana cara kalian mengisi sebuah formulir daftar riwayat hidup. Nah, Ibu memberi sedikit gambaran mengenai sifat-sifat dari magnet. Ini masih erat kaitannya dengan percobaan yang telah kalian lakukan kemarin. Jadi magnet itu memiliki beberapa sifat yang perlu kalian pelajari, seperti misalnya kalian pernah menggosok-gosokkan penggaris di kulit seperti ini, kemudian didekatkan kepada potongan-potongan kertas, maka akan tertarik. Jadi itu adalah salah satu dari contoh dari sifat magnet, memiliki daya tarik. Kemudian formulir, terkait formulir daftar riwayat hidup itu Ibu memberi gambaran kalian akan mengisi sebuah formulir dengan tujuan tertentu. Jadi di dalamnya itu ada identitas diri kalian, sekolah, prestasi, kegemaran, dan apa-apa kelebihan yang kalian miliki. Coba diperhatikan gambar ini. Ada gambar apa yang pertama itu, Mirwang? Gambar apa ini? Ada gambar pensil. Kemudian apa lagi? Peniti ya. Ini penghapus. Ini gambar apa? Paku. Penjepit tas. Sisir. Jadi ini semua telah kalian lakukan percobaan kemarin. Jadi ini adalah gambar dari beberapa benda yang memiliki sifat. Ada sifat magnetis dan ada yang bersifat non-magnetis. Kita bisa melihat di gambar ini. Yang termasuk benda magnetis itu seperti peniti. Ini apalagi paku. Apalagi? Penjepit kertas. Kemudian yang non magnetis atau yang tidak memiliki magnet terbuat dari kayu seperti pensil, dari karet, ya, dan sisir. Ya, benar sekali ya. Penggaris plastik. Iya. Apakah kalian tahu bahwa benda magnet itu sangat berpengaruh atau sangat memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan. Jadi magnet itu bisa menyembuhkan penyakit. Ada alat tersendiri yang mengandung magnet yang bisa memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat dulu pengertian dari benda magnetis. Jadi, pengertian dari benda magnetis itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda ini biasanya terbuat dari logam, besi, atau baja ya. Sedangkan benda non-magnetis itu benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Seperti contohnya kayu, plastik, ya. Nah, ini manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sejak lama.
Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Cina dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai gangguan seperti stres, ayan, susah tidur, serta masalah ginjal dan hati. Jadi ini keuntungan dari magnet, benda-benda magnetis bagi kesehatan. Coba diperhatikan contoh benda-benda magnetis untuk kesehatan berikut ini. Yang ini adalah salah satu contoh benda magnetik yang ada di rumah sakit. Sebuah alat yang bernama Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Nah, ini penggunaan magnet yang paling umum untuk kesehatan adalah scanner Magnetic Resonance Imaging atau MRI yang ada di rumah sakit. Perangkat raksasa ini membantu dokter mendapatkan tampilan struktur organ dalam yang kompleks namun akurat. Jadi alat ini bisa membaca organ-organ dalam tubuh manusia ya. Nah, apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet yang kemarin? Siapa yang bisa masih ingat materi kemarin tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Coba Wafika. Ya, masih ingat Bu, jenis magnet yang saya ketahui adalah magnet tetap dan magnet tidak tetap. Iya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh benda magnetis dan non-magnetik yang ada di sekitar? Coba Nur Asyafanida. Benda magnetis, paku, kunci, pintu, besi, gunting, jangka, besi, penggaris, baja, resleting, tas, peniti, penjepit, kertas, dan kepala sabuk. Iya, benar sekali. Jadi yang ada di menurut Wafika tadi jenis dan sifat magnet itu ada magnet tetap dan ada magnet yang tidak tetapnya. Bagus sekali jawabannya. Masih. Kemudian yang diutarakan oleh Nur Asyafanida bahwa benda magnetis ada di sekitarnya, yang ada di rumahnya itu seperti misalnya paku, kunci, pintu, besi, gunting, jangka besi, dan yang tentunya yang terbuat dari logam ya. Kemudian yang non magnetis itu seperti bola, gayung, sepatu, sapu tangan ya, gelas plastik ya, itu semua termasuk benda-benda yang non magnetis yang ada di sekitar. Benar sekali nak, Ibu kasih jempol ya. Mari kita perhatikan ini. Jadi tepat sekali jawaban kalian. Jenis-jenis magnet itu ada. Yang tadi kan sifat magnet. Sekarang jenis magnet ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladang, dan magnet lingkaran. Pasti di antara kalian ada yang sudah pernah melihat seperti ini. Jadi ini ada arah yang berlawanan ya. Ada utara, ada selatan. Jadi ini yang membuktikan sebentar bagaimana sifat-sifat dari magnet itu sendiri. Jadi ini ada sifat magnet. Berdasarkan gambar tadi, yang pertama itu magnet dapat menarik benda tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Nur Asyafanida tadi, bahwa paku, jika kita mendekatkan magnet, maka paku itu bisa saja tertarik oleh magnet. Kemudian yang kedua, dia mempunyai dua kutub. Berdasarkan gambar tadi ada kutub utara dan selatannya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih. Kemudian yang ketiga, kutub magnet yang senama atau yang sama itu akan tolak menolak. Kemudian kutub magnet yang tidak senama akan tarik menarik. Contohnya misalnya kita dekatkan yang warna merah dengan yang warna merah, maka dia akan saling tolak menolak. Tetapi kalau kita mendekatkan antara yang warna merah dengan yang warna putih, artinya kutub yang tidak sama, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, kemarin kalian telah melakukan percobaan tentang benda magnetis dan non magnetis.
Siapa di antara kalian yang bisa membacakan? Coba kelompok 1 dulu. Siapa kelompok 1? Saya, Bu. Ya, kelompok 1 Wafika ya. Nah, Iya, Bu. pensil. Pensil itu termasuk magnetis atau non-magnetis? Non-magnetis. Iya, pintar sekali. Terus yang termasuk magnetis antara peniti, penghapus, yang mana? Peniti. Iya, peniti ya. Kalau Mirwan, coba saya tanya-tanya Mirwan dulu. Yang dikatakan tadi Nurul Mirwan, pensil itu termasuk apa? Magnetis atau non-magnetis? magnetis. Iya, pintar sekali non-magnetis. Peniti termasuk apa, Mirwan? Magnetis? Dia bisa ditarik oleh magnet atau tidak? Tarik. Iya, ditarik. Berarti dia magnetis ya. Nah, sekarang kelompok 2 ya. Coba kelompok 2. Siapa kelompok 2? Oh iya, Mirwan kelompok 2. Coba dibantu ya, Sipa. Ya, Sipa. Selain Mirwan ya, Sipa. Coba Sipa sebutkan benda-benda yang magnetis. Semuanya yang ada di tabel ini. Yang mana saja? Peniti. Iya, apalagi? Paku. Iya, apalagi? Kertas. Iya, Gunting. gunting ya. Ya, apalagi? Oh, itu saja. Iya, Penjepit kertas, gunting. Ya, jadi ada peniti, ada paku, ada penjepit kertas, ada gunting. Kalau daun, masuk apa? Coba Sarah, kalau daun? non-magnetis. Iya, non-magnetis ya, tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi percobaannya seperti ini hasilnya. Coba bisa didekatkan itu hasil percobaannya di kamera. Coba diperlihatkan ke ibu itu hasil percobaannya kelompok 1 ya. Nurul Wafika coba. Kasih dekat-dekat, kasih dekat-dekat. Iya. Oke. Ini hasil kerjanya ya. Ya. Sebentar difotokan baru dikumpul ke ibu ya melalui WA group. Itu untuk hasilnya. Ya. Kalian telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian kemarin di rumah ya, karena kalian itu telah ibu bagi ke dalam kelompok kemarin berdasarkan lokasi tempat tinggal, jadi pastinya sudah berdiskusi dan hasilnya sudah ibu lihat dan kalian sudah presentasikan dan itu semua bagus ya, hasilnya bagus. Semua dapat jempol karena hasilnya semua tepat semua jawabannya. Jadi sudah bisa membedakan bahwa yang ini benda magnetis, yang ini benda non-magnetis. Sekarang sebelum kita memasuki ini ada sedikit pengantar. Kalian telah mengetahui data diri kalian ya. Nah, tahukah kalian bahwa daftar riwayat hidup itu adalah sebuah data informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan diri kepada orang lain. Jadi, salah satu tujuannya menjelaskan siapa diri kalian kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya kalau mau ikut lomba, mau mendaftar sekolah, mau menjadi anggota sebuah tim atau organisasi atau pengurus, atau untuk melamar pekerjaan. Jadi itu semua membutuhkan daftar riwayat hidup. Jadi kalian harus bisa mengisi dengan benar daftar riwayat hidup kalian berdasarkan data kalian masing-masing. Jadi bisa saja berbeda antara Mirwan dengan Wafik, mungkin dia sama-sama laki-laki, tetapi daftar riwayat hidupnya berbeda. Prestasinya juga pasti berbeda, kegemarannya juga berbeda. Jadi kalian mempunyai hobi yang berbeda dan minat yang berbeda ya. Jadi otomatis sebentar ini daftar riwayat hidup yang kalian buat itu
otomatis berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa riwayat hidup itu pasti berbeda dengan riwayat hidup dengan orang lain, dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk rasa-rasa. Jadi sebentar kalian akan menceritakan, misalnya Mirwan menceritakan tentang dirinya, namanya Mirwan, jenis kelaminnya laki-laki, dia mempunyai hobi main bola misalnya, prestasinya dia pernah juara 1 misalnya di kelas, dalam hal apa, misalnya baca puisi atau sejenisnya ya. Nah, sebelum kita lanjut, apakah kalian masih ingat pelajaran yang sebelumnya tentang riwayat hidup, data dirinya, masih ingat kah? Data dirinya? Ya, saya masih ingat pembelajaran tentang riwayat hidup. Ya, masih ingat dengan data dirinya atau peta konsep, peta pikiran ya. Kemudian kalau masih ingat, Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Mirwa mungkin bisa menjelaskan atau siapa? Daftar riwayat Bu. siapa? Saya, Bu. Ya, silakan, Mirwa. Daftar riwayat hidup adalah lembar kertas yang berisi gambar diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, serta pengalaman seseorang atau yang lainnya. Ya, jadi daftar benar sekali ya, Ibu Jempol, masih ingat pelajarannya yang lalu. Karena yang lalu sudah Ibu jelaskan ini pengertiannya. Tadi juga Ibu sempat jelaskan. Jadi daftar riwayat hidup itu lembaran kertas yang berisi gambaran seseorang, gambaran diri seseorang yang meliputi di dalamnya ada identitas, ada riwayat pendidikannya, kemudian ada pengalaman seseorang atau yang lainnya, pengalaman kerjanya. Kemudian apa kira-kira tujuan dari membuat riwayat hidup itu? Apa tujuannya? Muhammad Wafid mungkin bisa menjelaskan tujuan dari riwayat hidup. Daftar riwayat hidup biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Iya, pintar sekali nak. Jadi salah satunya adalah digunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan juga, kalau kita mau mendaftar sekolah, kita juga membutuhkan daftar riwayat hidup. Sekarang apa saja yang perlu dicantumkan dalam membuat daftar riwayat hidup? Sahra mungkin bisa? Beberapa data yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup antara lain identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterangan lain. Iya, jadi dalam daftar riwayat hidup itu dicantumkan identitasnya, siapa namanya, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, kemudian pekerjaannya, dan keterangan-keterangan lain. Pendidikannya juga, dia pendidikan SD-nya tahun berapa sampai berapa, SMP, dan seterusnya ya. Nah, jadi untuk membuat daftar riwayat hidup ini diperlukan data diri, seperti yang dikatakan oleh Sahra tadi, kemudian pengalaman, keterampilan, prestasi yang diraih, serta informasi lain atau keterangan lain yang perlu diketahui oleh orang lain. Kemudian coba diperhatikan ini petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Jadi ini ada petunjuknya. Yang pertama coba dilihat data pribadi. Nah, cantumkan dalam data pribadi namanya, alamatnya lengkap ya, kode posnya berapa, nomor telepon atau HP tak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan apa, siapa tahu dia ilegal, kemudian agama. Itu semua warga negara Indonesia ya. Sempat ada yang negara Cina,
Kemudian yang kedua ini, bidang yang kalian minati apa? Misalnya Mirwan, dia minat di bidang pendidikan agama misalnya. Tuliskan bidang yang kamu minati di sini. Pasti berbeda-beda. Antara Mirwan dengan Wafi berbeda. Nurul dengan Syifa dan Sahra juga berbeda. Kemudian riwayat pendidikan kalian apa? Misalnya SD, mulai dari TK, SD, SMP, dan seterusnya. Kemudian ekstrakurikuler atau kursus yang kalian ikuti. Misalnya kalian ikut pelajaran di luar sekolah, misalnya ada bimbingan khusus sepak bola, misalnya bagi laki-laki ya. Kemudian yang perempuan mungkin ada pembinaan belajar kasidah rebana ya. Mungkin kesenian-kesenian yang ada di sekolah diisi jika ada ya. Kemudian kecakapannya, tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kamu miliki. Misalnya Mirwan, dia mahir dalam bermain bola, atau Mirwan bisa membuat sebuah alat permainan tradisional seperti engrang yang terbuat dari bambu itu. Bisa dikasih masuk. Saya bisa membuat alat permainan tradisional seperti ini, seperti ya. Kalau misalnya yang perempuan, saya bisa menyusun sebuah puisi, menggambar bebas, bisa dikasih masuk itu. Kemudian kesimpulannya apa? Tuliskan kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol. Misalnya, saya itu orangnya seperti ini, sikap saya seperti ini, saya sangat suka bermain ini, diceritakan semua. Nah, ini ada contoh. Jadi ini seperti ini modelnya ya. Yang sebentar akan Ibu bagikan di LKPD seperti ini modelnya. Dan Ibu harap kalian bisa mengisi dengan benar. Jadi ada data pribadi, nama, jadi diisi semua. Misalnya di situ nama Mirwan, alamatnya di mana, Lemban Teko, kode posnya berapa, nomor teleponnya. Sekarang diperhatikan contoh ini. Ini contoh daftar riwayat hidup seseorang. Data pribadi namanya Alaika Afa. Tempat tanggal lahirnya di Depok, 14 September. Seperti ini juga yang kalian buat ya. Alamatnya di mana, nomor HP-nya, statusnya apa, belum menikah, emailnya jika ada, kemudian pendidikan formalnya, misalnya SD-nya, SMP-nya, SMA. Kalau bagi kalian tidak ada SMP ya, karena baru SD, jadi tulis ETK, SD, pengalaman bekerja tentunya belum ya. Jadi diisi semua seperti ini, baru di bawah ada tanda tangan. Di bawah sini ya. Hormat saya, tulis Mirwan, tanda tangan di sini. Di LKPD yang Ibu bagikan. Sebentar Ibu. Di sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Ya, alhamdulillah jika semua sudah mengerti. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi sekarang ini Ibu akan membagikan LKPD di WA. Di WA grup ya. Jadi ini. Ada petunjuknya. Buatlah daftar riwayat hidup dalam LKPD yang Ibu bagikan. Sudah Ibu bagikan linknya. Jadi modelnya seperti ini ya. Ya, jadi anak-anak setelah kalian memperhatikan beberapa contoh dan perhatikan contoh pengisian daftar riwayat hidup ini atas nama Alaika Afa, Ibu kembali mengingatkan bahwa daftar riwayat hidup seseorang itu berbeda-beda. Jadi antara orang yang satu dengan orang yang lain itu otomatis daftar riwayat hidupnya berbeda-beda. Jadi kalian isi berdasarkan data diri atau peta konsep data diri yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ibu bagikan tugasnya di link ada LKPD yang telah Ibu bagikan, coba dibuka di grup. Sudah dilihat? Ibu. LKPD-nya ya, sudah ya? Ya, jadi
Jadi LKPD-nya itu tampilannya seperti ini ya. Nah, sudah bisa dibaca di layarnya, bisa ya? Ya. Ya, jadi seperti ini model LKPD yang akan kalian gunakan. Jadi ini di sini ada identitas sekolah. Jangan lupa tulis nama kalian, hari ini ya. Jadi hari ini ya, hari tanggal 23 September 2020, kemudian baca petunjuk kerja sebelum kalian mengisi LKPD. Nah, ini juga perlu diperhatikan alat-alat yang kalian gunakan, alat dan bahan yang akan kalian gunakan pada saat pengisian LKPD, kemudian langkah-langkahnya, dan sebelumnya kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Ada beberapa pertanyaan dijawab. Atau apakah ada yang sudah selesai mengisi ini? Karena Ibu sudah bagikan linknya itu. Nurul Wafika barangkali bisa diperlihatkan ke kamera. Cara pengisiannya itu ya kasih dekat-dekat. Iya, sudah diisi tanda. Iya. Benar, jadi ini sudah jangan lupa dipoto ya. Dipoto itu hasilnya yang sudah kalian isi, dipoto kemudian kirim ke WA pribadi Ibu. Jangan di WA grup karena nanti ada temannya yang mencontek. Ini nanti dipresentasikan pada pertemuan berikut. Jadi kalian harus siap. Sekarang kalian isi, ada link evaluasi. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan diisi link evaluasi yang Ibu bagikan. Yang ini. Ya. Dan Ibu akan mengecek siapa yang sudah mengisi, siapa yang belum. Silakan dikerjakan ya. Jadi ini penilaian harian untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi LKPD-nya batas 1 sampai jam 12. Kalau ini kan langsung diisi. Oke, daftar ada 5. Oh ya, sudah ada ya. Sudah masuk semua jawabannya. Tanggapannya sudah ada semua ya. Bagaimana dengan daftar hadirnya? Sudah diisi semua linknya? Iya, Bu. Sudah hadir semua. Ya, ini ya. Untuk hari ini, pelajaran hari ini, dan mudah-mudahan semua bisa seperti ini ya. Dan jangan lupa semua itu harus menerapkan protokol kesehatan meskipun di rumah ya. Nah, sekarang karena sudah ada daftar hadirnya semua, sekarang kita refleksi. Ibu akan tanya dulu terkait materi kita pada hari ini. Jangan sampai setelah pelajaran ditutup, berakhir juga pengetahuannya. Ibu mau tanya dulu. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa yang telah kalian pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Nurul Sapanida. Saya hari ini yaitu sifat magnet dan formulir riwayat hidup. Iya, jadi hari ini kita telah mempelajari ada 2 ya. Ada sifat-sifat magnet dan juga formulir daftar riwayat hidup. Nah, sekarang bagaimana yang kalian pahami dengan baik? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagian yang saya sudah pelajari, yang saya pahami dengan baik yaitu sifat magnet. Ya, jadi menurut Wafid bagian yang sudah dipahami dengan baik yaitu ada pada sifat-sifat daripada magnet. Nah, sekarang bagian yang belum dipahami, siapa yang masih ada yang belum dipahami? Coba. Saya, Bu. Ya, Mirwa? Bagian yang belum saya pahami yaitu penulisan formulir yang baik. Oke, jadi Mirwa belum terlalu memahami
bagaimana penulisan formulir yang baik. Nah, Ibu tanya kembali, kira-kira Mirwa, apa langkah yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Apa kira-kira yang akan kamu lakukan supaya lebih paham? Selain bertanya kepada Ibu, apa yang kamu lakukan? Memperbanyak belajar, Bu. Oh iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Mirwan. Nah, jadi salah satu kunci kesuksesan itu jangan berhenti belajar. Pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawab sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, Sarah, silakan Sarah. Sikap yang dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah semangat dan belajar sungguh-sungguh. Iya, jadi menurut Sahra, semangat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu semangat dalam belajar bersungguh-sungguh, jangan berhenti belajar seperti yang dikatakan oleh Mirwan tadi, memperbanyak belajar ya. Terus semangat meskipun kita berada pada masa pandemi seperti ini, kita belajar lewat dunia maya, tetapi harus tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengikuti beberapa pembelajaran kita dari pagi sampai menjelang siang hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Silahkan, Nak Nurul Wafika. Magnet itu memiliki 3 sifat, yakni dapat menarik benda tertentu, mempunyai 2 kutub. Kutub magnet bernama tolak menolak. Kutub magnet tidak bernama tarik menarik. Dan daftar riwayat hidup itu berisi informasi sebenarnya tentang diri seorang. Demikian sangat diperlukan kejujuran untuk menulis setiap informasi dalam daftar riwayat hidup tersebut. Iya, terima kasih banyak Nak atas kesimpulannya. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Wafika bahwa magnet itu memiliki 3 sifat. Nah, dalam daftar riwayat hidup sangat diperlukan kejujuran dalam menulis informasi karena ini juga terkait dengan data pribadi kita dan juga tentunya berbeda dengan milik orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin sampai di hari ini pembelajaran kita dan Ibu kembali mengingatkan bahwa pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya itu kalian mempresentasikan hasil pengisian formulir daftar riwayat hidup kalian itu dibacakan supaya temannya yang lain mendengarkan dan bisa menanggapi. Kemudian Ibu tak bosan-bosannya mengingatkan rajin belajar, jangan putus asa, tetap semangat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi tetap semangat ya, walaupun masih tentunya belajar di rumah, tapi kalian harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita dan Ibu minta kepada Muhammad Wafik untuk membacakan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allah la ilaha illa anta amin ya rabbal alamin. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.